Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sahla awil hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita sehingga kita bisa hadir di satu majelis ilmu yang sangat dicintai Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ini insya Allah akan menjadi investasi akhirat kita ketika kita pulang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan bahas salah satu tafsir tematik atau tafsir maudhu'i terkait dengan satu istilah yang sangat penting yang dibicarakan Allah di dalam Al-Quran, sekaligus istilah ini adalah sesuatu yang relevan kita bahas di bulan Muharram, yaitu tentang yatim. Seperti apa yatim menurut kacamata Al-Quran? Kata yatim itu sendiri adalah istilah di dalam bahasa Arab yang artinya kesendirian. Jadi kata yatim itu dalam bahasa Arab artinya sendiri. Tidak ada teman, tidak ada penghibur, tidak ada yang menggembirakan. Karena itu maka persoalan yatim ini menjadi penting karena yatim ini termasuk kelompok yang mustad'afin, kelompok yang lemah, kelompok yang rentan dengan kekerasan, kelompok yang seringkali dieksploitasi oleh masyarakat. Itu yatim. Kalau kita lihat sebelum Islam datang, di Arab pra-Islam itu anak-anak yatim termasuk para perempuan dan budak itu adalah kelompok yang paling tertindas. Makanya nanti nggak heran kalau Quran bicara detail, rinci tentang perlindungan terhadap anak yatim. Kenapa? Dalam masyarakat Arab pra-Islam ini salah satu kelompok yang mustad'afin, kelompok yang lemah, kelompok yang paling rentan dengan kekerasan. Maksudnya apa? Ketika orang tuanya meninggal, maka nggak ada lagi perlindungan dari kabilah. Makanya ketika Rasulullah meninggal bapaknya, ada penggantinya yang akan melindungi Rasulullah. Maka ketika Rasulullah dakwah, nggak ada yang berani nyentuh Rasul. Kenapa? Karena masih ada saudara-saudara dari bapaknya yang memberikan perlindungan. Itu sistem kabilah, sistem suku. Yang kedua, di dalam masyarakat Arab pra-Islam itu termasuk yang paling ditindas, diperlakukan buruk. Misalnya orang tuanya meninggal, punya harta. Yang jaga hartanya siapa? Biasanya pamannya. Dan pamannya itu biasanya menyalahgunakan harta anak yatim. Karena dia pikir anak yatim ini tidak punya kekuatan dan kekuasaan, maka bisa dimainkan harta-hartanya. Makanya nanti Al-Quran mengkritik orang yang makan harta anak yatim. Yang berikutnya adalah seringkali tidak dapat warisan yang adil, nggak berimbang. Kenapa? Karena tidak memiliki kekuatan. Di dalam masyarakat sering dipinggirkan dan belum ada satu sistem hukum yang memberikan perlindungan terhadap
mereka. Karena itu maka Al-Quran memberikan perhatian besar. Al-Quran memberikan satu perhatian besar sampai ayat-ayat yang turun membahas tentang persoalan anak yatim itu sampai 22 sampai 23 ayat. Dan jumlah ini bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang besar. Ayat tentang puasa cuma satu, ditambah dengan temannya, jadi sekitar 4 ayat. Tapi ayat yang bicara tentang persoalan anak yatim sampai 22 sampai 23 ayat. Kalau disebutkan dalam jumlah yang besar, berarti perhatian Quran serius. Itu terkait dengan persoalan yatim. Saya ulangi lagi, yang kita akan bahas nanti adalah, ini yang kita bahas nih, karena ini tematik ya. Apa sih pengertian yatim menurut Quran? Quran itu membicarakan yatim seperti apa? Jadi yang bicara Quran. Yang kedua, di dalam Al-Quran, anak yatim itu seperti apa kedudukannya? Apa bentuk perlindungan yang diperintahkan oleh Al-Quran terhadap yatim? Itu yang akan kita bahas. Yang keempat mungkin nggak perlu dibahas, karena ini terkait dengan sesuatu yang berada di luar Al-Quran. Ini lebih kepada satu penyesuaian kira-kira dalam konteks modern seperti apa program-program yang bisa dijalankan. Kita nggak akan bahas, mungkin waktunya nggak cukup. Nah, coba kita bahas tentang definisi yatim. Kata yatim itu diambil dari bahasa Arab. Ya, ta, mim. Di dalam kamus bahasa Arab, lisanul Arab. Lisan itu artinya lidah atau bahasa. Arab itu artinya Arab. Ini kamus yang paling besar dan paling populer, paling dipakai oleh semua ulama-ulama besar. Ditulis oleh Ibnu Mandur. Di dalam kamus Lisanul Arab disebutkan yang disebut dengan yatim, akar kata ya, ta, dan mim, yatama, yatuma, yatima. Dibacanya bisa begitu. Bisa yatama, yatimu, yatima, yatuma. Yang di dalam kamus tersebut diartikan sebagai al-infirad. Infirad itu dari kata fardun. Fardun itu satu. Dari kata itu nanti akan muncul kata farid, faridah. Itu satu, sendiri. Dari kata itu nanti akan muncul al-infirad. Saya sholatnya munfarid aja lah. Apa munfarid? Sendiri ya. Enggak sama-sama. Saya sholat tidak jama tapi munfarid. Itu artinya sholat sendiri. Dari kata infirad. Nah, kata infirad atau kesendirian itu adalah makna dari yatim. Kalau sendiri enak gak sih Pak? Bapak makan sendiri enak gak? Gak enak. Nabi Ibrahim itu kalau makan dia ajak-ajak orang. Kenapa? Yang pertama nyari berkahnya. Yang kedua ada teman bicara. Sendiri gak enak. Bapak misalnya punya istri meninggal. Enak gak tuh? Gak ada teman bicara. Sendiri bengong. Tiap malam bengong. Lalu kemudian kepikiran lah. Gue kawin lagi lah. Gak enak gue sendiri nih. Maka dia lagi. Jadi kawin itu bagi orang-orang yang sudah seperti kita bukan lagi persoalan seksual, tapi persoalan ada teman curhat, ada teman bicara. Kan nggak enak kan? Kita mau tidur langsung tidur, bangun bengong, nggak ada bikinin kopi, nggak enak. Maka kalau ada teman enak sendiri. Istilah sendiri itu nggak enak. Di dalam bahasa Arab jamak dari kata yatim itu ada 2, aitam. Maka muncullah istilah darul aitam. Di Tanah Abang tuh ada satu tempat para anak yatim disebut dengan darul aitam, rumah anak-anak yatim. Dalam bahasa Arab kata aitam itu jamak dari yatim itu bersifat umum. Tidak ada muatan emosional di dalam kata itu.
Umum aja. Yatim jamaknya apa? Aitam. Tapi Al-Quran yang digunakan bukan aitam, Pak. Yatama. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Itu jamak yang kedua. Kata yatama itu bukan sesuatu kata yang netral. Tapi kata yatama adalah sesuatu kata yang di dalamnya ada nuansa emosi. Ada nuansa emosi. Apa? Di dalam kata itu ada unsur kelemahan. Karena anak yatim lemah, rentan dengan kekerasan. Yang kedua, anak yatim penuh dengan kesedihan, ketergantungan. Anak yatim butuh perlindungan. Maka kata yang dipakai Al-Quran bukan aitam. Bapak cari di dalam Al-Quran kata aitam nggak akan ketemu, Pak. Tapi yang digunakan adalah yatama. Kata yatama. Kenapa? Allah ingin mengekspresikan di dalam kata itu anak-anak yatim penuh dengan kesedihan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan penderitaan dan butuh perlindungan. Maka yang dipakai adalah kata yatama. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa kata tersebut yang di dalamnya itu mengandung unsur itu. Sebagai contoh, ini definisi Al-Quran. Ad-Duha ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam, bukankah yajidka Allah mendapatimu yatiman dalam keadaan yatim, fa'awa, lalu Allah memberikan perlindungan kepada. Ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yatim enggak? Yatim. Dari masih kecil sebelum dilahirkan bapaknya udah meninggal. Lalu kemudian umur masih mateng masih ibarat masih lucu-lucunya, ibunya meninggal. Penderitaannya besar Rasulullah. Maka dihibur di dalam Al-Quran, alam yajidka yatiman fa'awa. Yang kedua, dalam surat Al-Kahfi, kata atau definisi anak yatim itu adalah di dalam surat Al-Kahfi ayat 82 yang di dalamnya anak yatim itu adalah belum dewasa dan belum mandiri. Ukuran belum dewasa nanti balik. Maka kata dewasa dari kata balagha. Balagha rusdahu. Maka yang disebut anak yatim itu enggak semuanya. Kalau dia belum balik, maka itu disebut anak yatim. Maka santunan terhadap anak yatim adalah kepada yang belum balik. Kalau kepada yang sudah balik, dia tidak punya bapak dan tidak punya ibu, itu bukan dalam bentuk santunan anak yatim. Tapi lebih kepada bantuan kepada mereka. Istilahnya bukan santunan anak yatim. Jangan sampai keliru. Misalnya kita mau santunan anak yatim, kita panggil orang-orang yang mau diberikan santunan. Lihat dulu umurnya umur berapa? Kalau umur udah 17 tahun, udah balik belum? Udah, yang seperti itu enggak dapat. Kalau semua anak yatim bisa dapat tanpa dibatasi umur, bapak semuanya apa yang yatim nih? Bisa dikasih santunan nih. Kan enggak semuanya bisa dianggap anak yatim. Maka kata yang paling tepat itu fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Ini cerita tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir ini kan pernah salah satu kasus ceritanya itu pada saat ketika Nabi Musa mau belajar dengan beliau dalam perjalanan dia bunuh anak kecil. Kalau membunuh anak kecil itu kan di dalam pandangan Nabi Musa yang bersifat literalis ya dengan menggunakan pemahaman harfiah ini nggak boleh nih. Kenapa? Pertama membunuh nggak boleh. Yang kedua yang dibunuh anak kecil yang ada dosanya. Kenapa dibunuh? Nah setelah itu baru dijelaskan oleh Nabi Khidir. Nah salah satu penjelasannya adalah kata fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Tuhanmu menghendaki nanti dia akan mendapatkan harta tuh.
harta yang ada di dalam dinding yang roboh di satu tempat yang dibangun oleh Nabi Khidir, nanti itu akan diambil oleh mereka ketika mereka ini sudah balik. Maksudnya sudah dewasa. Jadi istilah anak yatim itu kalau belum dewasa, belum mandiri disebut dengan yatim. Yang kedua, yang ketiga surat An-Nisa ayat 6. Surat An-Nisa ayat 6 itu memberikan definisi terhadap yatim di dalam Al-Quran dengan istilah sama dengan yang kedua, tetapi menggunakan balagha rusydahu, balik dan rusyd. Balik itu artinya sampai balik dan rusyd, maksudnya dia sudah, batasan kita yang disebut dengan balik bagi laki-laki dia mimpi basah. Bagi perempuan apa Pak? Haid, itu batasannya. Kedua, akal pikirannya sudah matang. Ukuran segitu biasanya dianggap matang. Maka yang disebut yatim itu adalah usia sampai balik. Itu yatim. Sampai sebelum balik. Wabtalul yatama, kata Allah, ujilah anak-anak yatim itu. Maksudnya dibimbing, dibina. Hatta sampai idza balagun nikah, sampai ketika mereka sudah sampai batasan menikah, fa in anastum minhum rusda. Artinya ukurannya itu adalah rusd, balik dan rusd. Maka kalau kita simpulkan dari ayat-ayat Quran, definisi dari yatim itu adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya Pak, bukan ibunya, ayahnya. Sebelum balik dan belum memiliki kemandirian di dalam hidup, terutama dalam pengelolaan harta. Itu menurut Al-Quran. Berarti kalau kita tarik kesimpulannya dan disepakati para ulama mazhab, yang disebut dengan balik itu adalah usia. Yang disebut dengan yatim itu adalah usia dari bayi sampai sebelum apa? Balik. Kalau dia sudah balik, maka dia anggap bukan lagi yatim. Kalau bukan lagi yatim, maka tidak berlaku santunan anak yatim. Yang berlaku adalah bantuan. Misalnya dia nggak punya uang untuk sekolah, bantu. Bantuan pendidikan. Dia nggak punya uang buat makan, bantuan untuk makan. Karena itu maka setiap masjid kalau bisa ada program itu. Dan ada satu rekening yang khusus menangani persoalan santunan anak yatim dan orang-orang lemah kaum mustadafin. Itu penting Pak. Karena itu maka kalau bisa masjid punya wakaf produktif. Kenapa wakaf produktif penting? Karena dia bisa membiayai. Kalau ngandelin jamaah repot. Kenapa? Karena jamaah juga punya kebutuhannya. Karena punya kebutuhannya, dia akan berpikir, kebutuhan saya aja masih kurang, saya bisa bantu dari aspek apa. Tapi kalau masjid itu punya wakaf produktif Pak, maka dia bisa membiayai. Apa lihat Masjid Jogokaryan? Punya wakaf produktif. Ada macam-macam itu. Masjid lainnya sama Pak. Kalau nggak ada wakaf produktif, repot membiayai kegiatan-kegiatan masjid termasuk santunan-santunan anak yatim. Kalau kita simpulkan dari Al-Quran, maka bisa disimpulkan anak yatim itu, ini dari 22 ayat saya simpulkan, anak yatim itu rentan secara ekonomi. Ini bicara tentang ekonomi nanti, karena persoalan yatim itu persoalan harta. Yang kedua, anak yatim itu membutuhkan perlindungan. Anak yatim itu belum mampu mengelola harta. Dan anak yatim memerlukan pembinaan. Itu kesimpulan dari ayat-ayat yang bicara tentang yatim. Kesimpulannya. Terkait dengan karakteristik yatim di dalam Al-Quran. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana kedudukan anak yatim dalam Quran? Allah jelasin Pak. Makanya nggak heran kalau nanti di dalam Islam, persoalan yatim ini jadi penting banget.
Apa kata Allah dalam Al-Quran? Anak yatim itu golongan yang harus diperhatikan. Kalau ente nggak perhatiin anak yatim, ente cuek terhadap anak yatim, nggak peduli terhadap anak yatim, maka Anda dimasukkan dalam kategori pendusta. Tuh, pendusta. Beragama tapi berbohong. Mengaku Islam tapi munafik. Orang muslim maka harus peduli dengan anak yatim. Kalau tidak peduli dengan anak yatim dikritik oleh Allah surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jelas banget. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Orang yang menghardik anak yatim. Menghardik ini bukan cuma ucapan tapi perbuatan. Jadi bukan cuma perkataannya menyakiti anak yatim, tapi perbuatannya enggak peduli terhadap anak yatim. Maka orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dianggap sebagai pendusta agama. Karena itu maka anak yatim dalam Quran disebut dengan golongan yang harus diperhatikan. Itu tegas Allah mengatakan. Kenapa? Karena konteks sebelum Islam datang, mereka ini yang paling ditindas. Selain perempuan dan budak, ini ditindas. Kalau perempuan jelas. Kalau lahir anak perempuan di satu keluarga, yang terjadi apa? Dibunuh. Dikubur hidup-hidup. Kenapa dikubur hidup-hidup? Apakah mereka enggak sayang sama anak perempuan? Bukan. Bukan persoalan sayang. Ini persoalan kalau dia hidup, maka bisa menjadi aib bagi keluarga itu. Di mana bentuk aib? Kalau terjadi peperangan antar kabilah, lalu kalah kabilah itu, maka perempuan jadi tawanan. Kalau dia jadi tawanan, maka dia jadi sumber yang memalukan kabilah. Kecuali kalau kabilahnya kuat. Lain. Yang kedua, yatim itu dalam Al-Quran termasuk golongan yang diprioritaskan dalam infak sedekah. Maka salah satu prioritas infak dan sedekah selain kepada fakir miskin, anak yatim. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang disebut dengan albir, berbakti, berbuat baik itu adalah yang pertama dia iman kepada Allah, satu. Iman kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada nabi. Yang kedua setelah iman apa? Dia sedekah. Wa atal mala, dia memberikan hartanya kepada ala hubbihi dawil qurba wal yatama. Harta yang dicintainya kepada kerabatnya, maka kerabat yang pertama itu. Baru kemudian wal yatama. Ini pakai aitam atau yatama? Yatama. Enggak pakai aitam. Kalau aitam itu bersifat umum. Kalau yatama di situ ada unsur kelemahan, ada unsur ketertindasan. Itu bahasa Arab. Maka kalau kita simpulkan, kedudukan anak yatim dalam Al-Quran dua. Golongan yang harus diperhatikan. Yang kedua, golongan yang harus diberikan prioritas dalam infak dan sedekah. Jadi pahami nggak Pak? Kira-kira penting nggak nih yatim? Penting. Jangan anggap enteng anak yatim ini. Nanti kita akan jelaskan sepentingnya apa. Kalau orang tidak memperhatikan anak yatim, apa tuh akibatnya? Kita akan bahas. Apa bentuk perlindungan yang diperintahkan Allah dalam Quran? Di dalam Al-Quran disebutkan. Pertama, perlindungan hartanya. Kenapa saya mengatakan perlindungan harta? Kenapa Al-Quran sering bicara tentang perlindungan harta anak yatim? Apa? Anak yatim kalau orang tuanya meninggal punya harta, yang kelola siapa? Bukan anak yatim itu. Siapa? Omnya, pamannya, tantenya, saudara-saudara dari orang tua yang meninggal. Dan biasanya itu harta itu disalahgunakan oleh mereka. Maka yang pertama kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, jangan makan harta anak yatim secara zalim. Maksudnya apa? Ente nggak punya hak untuk makan harta anak yatim, apalagi menggunakan untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan mereka.
Maka dikritik oleh Allah dan kritiknya pedas, Pak. Apa? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maksudnya secara tidak benar, tidak adil, bukan untuk kepentingan anak yatim, maka innama ya'kuluna fi butunihim nara. Maka mereka itu seperti menelan dan memakan di dalam perut mereka apa? Nara, api. Api neraka itu, kata Nabi, di akhirat itu 70 kelipatannya dibandingkan dengan api dunia. Jadi api dunia nih Pak, yang kita pakai untuk memasak, kita pakai untuk membakar, itu cuma juz'un 1 bagian dari 70 bagian api neraka. Yang 1 bagian aja kita terkena, itu sudah sakit banget Pak. Ini 70 kelipatan kekuatan dari api itu. Anda bisa bayangkan seperti apa. Makanya nggak heran kalau orang minum dari minuman api neraka itu langsung hancur mulutnya. Langsung hancur wajahnya. Kenapa? Karena kekuatan api itu 70 kali lipat dibandingkan api dunia. Bisa bayangkan. Nah, itu dimakan oleh mereka yang makan harta anak yatim. Maka kalau ada kegiatan sebut untuk santunan anak yatim, dikumpulin nih dari masyarakat nih Pak. Dikumpulin nih. Itu nggak boleh dimakan sedikit pun Pak. Dibeliin nasi kebuli 3 acara santunan bisa dimakan-makan tuh. Diambilin dari mana? Dari santunan Pak, nggak boleh. Haram. Itu harta anak yatim. Kalau mau kegiatan bilang mengumpulkan dana untuk santunan dan kegiatan Muharram. Nah, kalau kegiatan itu berarti orang nyumbang di situ bisa sebagian dimasukin ke santunan, sebagian untuk kegiatan. Jadi boleh. Tapi kalau sebutan santunan anak yatim, orang suruh ngumpulin dana karena mereka pikir buat anak yatim, gua kasih lah. Tapi pada saat ketika terjadi kegiatan, harta yang terkumpul dari anak yatim, sebagian dikasih anak yatim, sebagian dimakan, Pak. Apa? Makan nasi kebuli dengan lain-lainnya itu kan. Hati-hati, ya'kuluna fi butunihim nar. Wa sayaslawna sa'ira. Dia kelak akan masuk ke dalam neraka. Mau begitu, Pak? Mau enggak? Pernah begitu enggak? Pernah datang enggak ke acara santunan anak yatim lalu Bapak makan-makan? Pernah enggak? Tanya, itu dari harta apa? Makanya saya hati-hati banget tuh. Khawatir, jangan-jangan ini bercampur nih. Makanya rekening anak yatim pisah. Rekening pisah. Kenapa? Karena khusus buat anak yatim. Khawatir kena ayat ini. Dan ini dijelaskan oleh Nabi. Nabi suatu ketika Isra Mi'raj. Pada saat ketika perjalanan Isra diperlihatkan beberapa hukuman-hukuman terhadap kelompok-kelompok kaum. Ayat hadis tentang Isra Mi'raj itu panjang, Pak. Saya cuma kutip sedikit yang bicara tentang ini. Nabi melewati satu kaum yang bibir mereka seperti bibir unta. Bapak pernah lihat unta bibirnya? Pernah lihat nggak? Bisa kasih contoh? Nggak ada yang bisa kasih contoh. Bapak bibir unta gimana tuh? Doer. Tahu doer? Memble. Bibirnya tuh seperti, coba kasih contoh Pak Rohimin. Nggak ada contohnya, repot juga nih ketika kasih contoh. Pokoknya seperti bibir unta, dan mulut mereka itu di dalam hadis itu disebutkan dibuka paksa lalu disuapi oleh bara api. Rasulullah lihat. Lalu kemudian api itu keluar dari bagian tubuh mereka, jadi masuk ke sini, keluar dari bagian tubuh. Mereka teriak kepada Allah, minta tolong sama Allah karena nggak sanggup menghadapi siksaan yang seperti itu. Apa dia bilang? Rasul tanya sama Jibril, ya Jibril, man haula, siapa mereka itu? Lalu Jibril menjawab, mereka adalah dari umatku ya Rasul yang memakan harta anak yatim secara zalim. Hati-hati yang punya yayasan anak yatim, Pak. Hati-hati tuh. Yayasan anak yatim itu harus dipilah.
Karena saya lihat banyak nih anak yatim yayasannya itu pergi kemana-mana itu pakai dana yatim. Yang kedua, kadang-kadang dipakai untuk kepentingan yang lain. Hati-hati. Makanya Rasulullah larang itu sahabat namanya Salman Al-Farisi untuk mengurus persoalan itu. Kenapa? Dia khawatirkan karena lemah, karena nggak tegas, khawatir bisa terjadi penyalahgunaan dana anak yatim. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat Quran disebutkan terkait dengan persoalan jangan sampai Anda memakan harta anak yatim, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Janganlah kalian mendekati. Mendekati aja nggak boleh. Karena dalam mendekati itu ada motif untuk mengambil dan menyalahgunakan. Jangan kalian dekati malal yatim, harta anak yatim, illa billati hi ahsan, kecuali kalau motifnya itu bagus. Maksudnya apa? Harta itu digunakan untuk kepentingan anak yatim. Dikelola, dikembangkan, dan untungnya kembali kepada anak yatim. Karena sekali lagi anak yatim meninggal orang tuanya, itu hartanya dikelola yang lain. Maka dikritik oleh Allah, kalau Anda mendekati harta mereka, maka dekatilah harta mereka, gunakan untuk kepentingan mereka nanti. Besarnya mereka mendapati harta itu dikelola dengan baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai kemudian dia diberikan hartanya kepada anak yatim itu kalau anak yatim itu sudah dewasa. Kalau sudah dewasa kembaliin, jangan lagi dikelola. Ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, saya gunakan bahasa Indonesianya. Jadi yub'asu yaumal qiyamati qaumun min qabrihim. Jadi akan dibangkitkan pada hari kiamat itu satu kaum dari kuburannya. Nanti hari kiamat ini kan orang-orang yang meninggal, Pak. Orang meninggal ini hari kiamat ya, itu akan dibangkitkan dari kuburannya. Pertama dimatikan dulu tuh. Tiupan sangkakala pertama mematikan semua. Lalu kemudian beberapa puluhan tahun menunggu, lalu kemudian tiupan sangkakala kedua dibangkitkan semua dari mati. Yang ada di kuburannya dari zaman Nabi Adam, semua dibangkitkan. Meskipun sudah jadi tulang belulang, dia akan dibangkitkan. Nah, pada saat dibangkitkan Rasulullah mengatakan, nanti pada hari kiamat ada satu kaum, kata Nabi, dibangkitkan dari kuburannya, tetapi pada saat dibangkitkan, api berkobar-kobar dari mulutnya. Apinya keluar dari mulut. Para sahabat bertanya, ya Rasul, siapa mereka itu? Rasul kemudian mengatakan, tidakkah kalian mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ir. Itu ayatnya. Jadi banyak hadis yang memberikan penjelasan dan penguatan terhadap ayat itu. Berarti ayat ini tegas, dua tegas. Jangan makan, jangan dekati kecuali dengan cara yang baik. Artinya apa? Memakan harta anak yatim secara zalim termasuk dosa besar. Jadi dosa besar itu, Pak, ukurannya gampang. Pertama, larangannya tegas. Yang kedua, azabnya lengkap. Azab kubur, azab akhirat. Maka itu dianggap dosa besar. Kalau dia dosa besar, maka nggak bisa sembarangan. Taubatnya harus taubat nasuha. Kalau Anda makan harta anak yatim, maka harta itu dikembalikan, lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau misalnya kita meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat, minta ampun sama Allah, maka semua sholat yang kita pernah tinggalkan dibayar. Diqodok namanya. Misalnya sholat subuh, yang paling jarang nih sholat subuh. Kita dulu masih muda, jarang nggak sholat subuh. Nah, sholat subuh tuh yang paling sering tuh asar sama. Makanya kita hitung aja, Pak. Bapak balik umur berapa? Umur berapa, Pak? 17.
17 itu anak nakal atau anak soleh? Nakal, ngaku semua kan? Nakal berarti. Kalau anak nakal, sholatnya gimana? Mati berantakan. Nah kalau sholatnya berantakan, kapan bapak ini sholatnya benar? Kapan? Umur berapa Pak Hisan? Umur 50 baru benar. Berarti dari 17 sampai 50 itu berantakan tuh. Nah, yang berantakan itu Pak, dikodok tuh. Dikodok. Misalnya, nanti pulang nih, gue mau kodok sholat subuh lah. Kasih 10 kali kodok tuh. Nah, kemudian duhur nih, duhur kayaknya banyak gue tinggalin nih. Kodok. Pokoknya kalau ada waktu kesempatan jangan nganggur, jangan diam aja. Kodok tuh sholat di rumah. Bagaimana kalau sholat subuh di kodok waktu zuhur? Nggak apa-apa. Kodok itu nggak pakai waktu. Yang penting Anda bayar utang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau mengkodok habis sholat subuh? Boleh. Loh kan waktunya haram. Ini wajib. Bukan yang sunnah. Ini yang wajib harus dikodok. Makanya banyak orang menggunakan waktu-waktunya itu untuk mengkodok sholat-sholat yang ditinggalkannya. Kenapa? Karena dosa besar. Taubatnya itu harus taubat yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah bukan cuma perlindungan harta, tapi perlindungan sosial. Apa? Dijaga semua yang terkait dengan anak yatim. Di dalam ayat-ayat Quran biasanya banyak terkait dengan persoalan ini. Maksudnya apa? Yang pertama, kepada anak yatim itu jangan ente berbuat zalim. Kebalikannya harus ihsan. Wabil walidaini ihsana wabidil kurba wal yatama. Itu selalu berbarengan. Habis kerabat, yatim. Selalu. Abidil kurba, yatama. Itu selalu berkaitan. Kepada orang tua harus berlaku ihsan, termasuk kepada kerabat kita, lalu kepada anak yatim. 3 berbarengan. Maksudnya apa? Kalau ente bertemu dengan anak yatim, maka jangan sakiti dia. Jangan sakiti dengan ucapannya, maka kita nggak boleh kalau ketemu anak yatim itu membentak mereka. Fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan membentak, jangan berlaku sewenang-wenang. 1. Maka ucapannya harus dijaga. 1 tuh Pak. Yang kedua, harus kita tunjukkan kasih sayang kepada anak yatim. Dan Rasulullah sudah ngajarin. Jadi ada satu orang Pak, dia ngeluh sama Rasulullah karena hatinya keras, dinasihatin susah, mau ibadah itu kayaknya berat banget. Ada nggak begitu Pak? Ibadahnya berat, mau sholat juga kayaknya berat banget, mau bangun sholat tahajud kayaknya berat banget. Terus kalau orang nasihati nggak mau dengar, malah yang nasihati ditangkap. Ada nggak gitu? Yang nasihatin ditangkap. Padahal mau dikasih tahu nih buruknya gini ini nih, berubah. Nggak mau denger dia, tangkapin tuh, siksa dia, penjarain tuh. Itu terjadi. Zaman Fir'aun tuh sama tuh. Fir'aun. Bapak tahu Fir'aun kan? Tahu nggak? Belum pernah ketemu. Banyak Fir'aun sekarang Pak. Nah Fir'aun ini dia dinasihati oleh Nabi Musa. Nabi Musa memberikan nasihat dengan bukti, fakta, bukti. Bayangkan, ada nggak bukti yang paling kuat kecuali mukjizat? Bukti. Apa buktinya? Terjadi kompetisi antara para penyihir Fir'aun yang tingkatan tinggi semua nih Pak. Ini bukan penyihir biasa, ini penyihir udah gelarnya profesor. Kalau gelar profesor kan gelar tertinggi dalam akademik. Nah, penyihirnya itu udah profesor penyihir tuh. Ilmunya udah matang banget. Ngelawan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, lempar aja. Lempar tali-tali mereka, jadilah ular-ular. Dan ular-ular itu adalah ilusi. Makanya disebutkan, wastarhabuhum. Mereka itu para penyihir membuat orang-orang sekitar ini menjadi takut. Kenapa? Ularnya itu banyak dan menyeramkan dalam ilusi mereka. Karena ilmu sihir. Saharu a'yunan nas. Mereka itu menyihir pandangan-pandangan manusia. Jadi ilusi. Nabi Musa lempar tongkatnya lalu memakan talqab ma sona'u. Innama sona'u kaidu sahir.
dia memakan apa yang mereka buat para penyihir. Apa yang terjadi para penyihirnya setelah ulat-ulat mereka dimakan? Apa yang terjadi? Beriman kepada Musa dan Harun. Kenapa beriman kepada Musa dan Harun? Kata mereka yang ngerti tentang ilmu sihirnya ngelotok, ilmunya ngelotok, ngerti banget tentang sains sihir. Apa dia bilang? Musa itu bukan sihir. Kenapa? Karena menurut ilmu sihir ini bukan sihir. Fir'aun tahu kalau dia keliru. Fir'aun tahu kalau Musa benar. Apa yang terjadi setelah itu? Para penyihirnya dibunuh. Nabi Musa dikejar, mau dibunuh. Nah, pada saat ketika berada di lautan, Allah kemudian tenggelamkan Fir'aun. Apa yang keluar dari mulutnya? Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Berarti dia tahu Musa benar nggak? Tahu Musa itu benar. Tapi kenapa nggak ikut Musa? Sombong. Kalau orang sombong cirinya apa? Dikasih tahu nggak mau. Dinasihati ngelawan. Sombong. Dibilangin dengan fakta-fakta kalau ini sudah krisis nih, krisis, dia nggak dengar. Tuh, itu namanya sombong. Fir'aun. Makanya pesan Menteri Agama. Menteri Agama pesan Pak kepada mahasiswa yang demo nih. Apa pesannya? Kalau mengkritik penguasa, jadilah seperti Musa mengkritik Fir'aun. Maka kemudian netizen tanya, siapa Fir'aunnya? Siapa? Yang dikritik siapa? Makanya salah Menteri Agama. Dikit lagi dipecat itu. Dikit lagi dipecat. Kenapa? Karena ucapannya makan tuannya sendiri. Nah, kata Nabi, ada orang datang mengadu kepada Rasul tentang keras hati. Dan orang kalau keras hati repot. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada orang itu, kalau ente ingin hati ente lembut, ibadah gampang, dinasihati orang gampang, ini berubah jadi orang baik, karena hati lembut akan menjadi sesuatu yang manfaat. Apa dia bilang? Imsah ra'sal yatim wa at'im al miskin atau masakin. Usaplah kepala anak yatim, berilah makan kepada orang miskin. Tapi yang dimaksud ini bukan cuma ngusap doang, Pak. Kalau ngusap daun, kita cuma bisa ngusap anak yatim kepalanya. Maksudnya itu kasih sayangi anak yatim dan berikan makan kepada anak yatim dan berikan bantuan kepada anak yatim kalau mereka membutuhkan. Nah, Nabi pernah mengatakan rumah yang terbaik adalah rumah yang di dalamnya itu Anda berbuat baik kepada anak yatim. Maka orang bermuncullah untuk membentuk yayasan anak yatim. Untuk apa? Tadi. Dan berikutnya adalah disebutkan Nabi pernah mengatakan kalau kita peduli terhadap anak yatim, Nabi mengatakan ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Kata Nabi, saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim itu di surga seperti ini. Ini wusto nih Pak, ini wusto, ini sababah. Lalu digerakkan oleh Nabi. Kira-kira di tengahnya ada lagi nggak sini? Dekat nggak antara wusto dengan sababah? Dekat tuh. Kata Nabi, aku dan orang yang menanggung, memelihara, menyantuni anak yatim seperti ini. Nabi di mana nanti tempatnya? Surganya surga apa? Surga tertinggi, surga para nabi dan rasul. Orang yang menyantuni anak yatim bersama Nabi, berarti dapat surganya di mana? Surganya surga tertinggi bersama Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah kita sekali lagi saya merekomendasikan kita bikin kegiatan program untuk diri kita. Masing-masing individu, Pak. Kalau kita punya uang, Pak, punya uang nih, setiap subuh lah, kita sisihkan sedikit, 5.000 misalnya. Kita buat celengan. Celengan nih, 5.000 saja. Tapi pisah. 5.000 disitu tulis, buat anak yatim. Nanti setiap bulan, uang itu dimasukkan ke rekening masjid yang khusus santunan anak yatim. Atau kita bikin program sendiri, silakan. Kenapa?
Karena janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau kita ingin dekat kepada Rasul, maka salah satu jalannya adalah Anda peduli sama anak yatim, jangan nyakiti anak yatim dengan perkataan kita. Kebalikannya, kalau ngomong yang baik. Yang kedua, bantu mereka kalau mereka membutuhkan kita, dan bantunya maksimal. Kenapa? Karena pahala yang diberikan buat orang yang nyantuni anak yatim, pahalanya sungguh besar. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, karena waktu kita tidak begitu panjang untuk membahas tentang konsep yatim yang begitu luas disebutkan Allah dalam Al-Quran. Tetapi dari poin-poin ini bisa kita pahami kenapa menjadi penting persoalan santunan anak yatim, karena perhatian Quran terhadap anak yatim begitu besar. Sampai ayat-ayat Quran yang turun sekitar 22 sampai 23 ayat. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.